Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Kita akan belajar untuk menemukan informasi penting dalam teks. Informasi-informasi penting dalam teks dapat diketahui dari gagasan pokok yang terdapat dalam teks. Gagasan pokok biasanya dirumuskan dalam kalimat utama paragraf. Kalimat utama adalah kalimat inti dalam suatu paragraf. Kalimat utama terletak pada salah satu kalimat dalam paragraf tersebut. Kegiatan 1. Nah, sebelum kalian menuliskan informasi penting, ayo kita baca 2 paragraf teks yang ada di buku cerdas tangkas kalian. Populasi penyu laut yang menepi dan beraktivitas di sekitar pesisir pantai Tulungagung, Jawa Timur disinyalir terus mengalami penurunan drastis. Penurunan tersebut akibat perburuan satwa oleh oknum nelayan maupun pemburu ilegal. Hal itu sebagaimana diungkap para penggiat konservasi penyu di sekitar Pantai Sanggar, Kecamatan Tanggung Gunung. Beberapa nelayan serta komunitas pemancing pernah mengadakan aktivitas penangkapan penyu di daerah tersebut. Ada beberapa ancaman bagi penyu saat mendarat dan bertelur di kawasan pesisir Pantai Sanggar, Ngalur, Petuk, Gebang, dan Pantai Jompakis. Ancaman tersebut berupa perburuan manusia, nelayan, dan predator alaminya seperti musang, anjing hutan, ular, dan semacamnya. Dulu jumlah penyu betina dewasa bisa mencapai puluhan hingga ratusan pada periode musim bertelur. Namun kini jumlah penyu yang mendarat di keempat kawasan tersebut mengalami penurunan drastis. Nah, setelah kalian membaca 2 paragraf tersebut, tuliskan informasi penting dari teks tersebut. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Keberadaan kontol kerbau di area persawahan Barat SMP Negeri 5 Tulungagung sebenarnya merupakan indikator kalau lingkungan di sekitarnya bagus. Terlebih mereka juga bisa menyeimbangkan ekosistem karena memangsa hewan kecil yang selama ini dianggap sebagai musuh petani. Tak mustahil mereka sering ditemukan di area persawahan yang mulai dibajak. Kontol jenis ini tidak termasuk hewan yang dilindungi karena jumlah mereka di alam liar terhitung cukup banyak. Kendati demikian, keberadaan mereka tetap dilestarikan, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi lokasi mereka bersarang. Soal nomor 1. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4. Jawaban yang betul adalah A ke-1. 2. Gagas
Alasan utama paragraf tersebut adalah keberadaan kontol kerbau di area persawahan merupakan indikator lingkungan yang bagus. 3. Mengapa kontol kerbau tidak termasuk hewan yang dilindungi? Kalimat pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk menemukan informasi penting yang ada pada kalimat keempat. 4. Kontol kerbau bisa menyeimbangkan titik-titik karena memangsa hewan kecil yang selama ini dianggap sebagai musuh petani. Jawabannya adalah menyeimbangkan ekosistem. 5. Tulislah sebuah kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya di mana yang bisa kamu ajukan untuk menemukan informasi penting dalam paragraf tersebut. Contoh, karena di situ di mana keberadaan kontol kerbau, ya bisa ya, di mana keberadaan kontol kerbau. Nah, itu ada pada pertanyaan nomor 1 yang jawabannya kontol kerbau ada di area persawahan barat SMP Negeri 5 Tulungagung. Selanjutnya muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dalam ekosistem. Hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya menurut urutan tertentu disebut rantai makanan. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang merupakan sumber makanan disebut produsen. Makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari produsen atau makhluk hidup lainnya disebut konsumen. Konsumen yang mendapat makanan langsung dari tumbuhan dinamakan konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen yang mendapat makanan dari konsumen tingkat 1 dinamakan konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Konsumen yang mendapatkan makanan dari konsumen tingkat 2 dinamakan konsumen tingkat 3 dan seterusnya hingga konsumen terakhir atau disebut dengan konsumen puncak. Rantai makanan selalu diawali dengan tumbuhan. Tumbuhan dapat mengubah energi cahaya dari matahari dan menyimpannya menjadi cadangan makanan. Energi ini berjalan sepanjang rantai makanan. Sekarang perhatikan gambar rantai makanan berikut. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Ketergantungan satu makhluk hidup pada makhluk hidup lain umumnya dalam hal makan dan memakan. Seperti pada gambar rantai makanan tersebut, tikus memakan padi sehingga tikus tergantung pada padi. Ular sawah memakan tikus sehingga ular sawah bergantung pada tikus. Tikus dan ular sawah tidak dapat membuat sendiri makanannya. Hewan-hewan ini memakan makanan yang ada di lingkungannya, sehingga tikus dan ular disebut konsumen atau pemakai. Sementara itu, padi dapat membuat sendiri makanannya. Bahkan, padi menyediakan makanan untuk makhluk hidup lain, misalnya untuk tikus. Oleh karena itu, padi dan semua tumbuhan hijau disebut produsen atau penghasil. Pada setiap rantai makanan terdapat pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang termasuk pengurai yaitu bakteri dan jamur. Pengurai berfungsi menguraikan tumbuhan dan hewan yang sudah mati menjadi mineral dan humus di dalam tanah. Kegiatan 2. Pertama, perhatikan kelompok tumbuhan dan hewan berikut. Tumbuhannya ada rumput, tanaman padi, dan tanaman jagung. Sedangkan hewannya ada harimau, ada kambing, ulat, ular, belalang, katak, ayam, dan tikus.
Berdasarkan daftar nama tumbuhan dan hewan tersebut, buatlah 3 rangkai makanan berbeda yang terdiri atas minimal 3 makhluk hidup. 3 makhluk hidup minimal, 1 sebagai produsen dan 2 sebagai konsumen. Tulislah makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen 1, dan konsumen 2 pada setiap rantai makanan. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Berikut ini alur rantai makanan yang benar adalah A. Belalang tumbuhan kata ular. B. Belalang kata ular tumbuhan. C. Tumbuhan belalang kata ular. D. Tumbuhan kata belalang ular. Jawaban yang benar adalah C. Tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kata, dan kata dimakan oleh ular. 2. Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang merupakan sumber makanan disebut produsen. 3. Konsumen yang mendapat makanan dari konsumen tingkat 2 dinamakan konsumen 3. 4. Pada setiap rantai makanan terdapat pengurai. Makhluk hidup yang termasuk pengurai yaitu bakteri dan jamur. 5. Jelaskan pengertian rantai makanan dan berilah satu contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya menurut urutan tertentu. Contohnya, tanaman padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang mati diuraikan oleh bakteri. Demikian tadi pembahasan tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.